Bab 242 Saya butuh anak, apakah Anda punya? Saat Zhao Ping pertama kali mendengar suaranya, pihak lain masih berada 100 meter jauhnya. Sebelum suara itu hilang, orang itu sudah sampai di depan Zhao Ping. Zhao Ping tidak tahu sejak kapan orang itu tiba-tiba bisa berada di hadapannya, bersinar dingin di bawah sinar bulan. Kamu masih berani memanggil seseorang, kamu keras kepala banget. Liu Yi mencibir, kalau begitu, aku akan membunuh pengawalmu dulu, baru kemudian kamu. Setelah mengatakan itu, Liu Yi menggunakan sedikit tenaga untuk menusuk punggung Li Hu dengan pedang panjangnya. Jangan! Zhao Ping berseru, jangan bunuh saudaraku, aku berjanji apapun yang kamu katakan. Terlambat. Liu Yi mengabaikannya. Ujung pedangnya menembus mantel Li Hu dan melukai kulitnya, dan darah mengalir di sepanjang ujung pedangnya. Ingin membunuh seseorang, aku juga bisa melakukannya. Suara Ying Yi terdengar, dia bergerak sangat cepat dan menyerang Liu Yi. Belati di tangannya terbang dan dianggap sebagai senjata tersembunyi. Suara mendesing. Belati itu menembus langit dan langsung menuju Liu Yi. Sasarannya adalah leher Liu Yi. Musuh yang kuat. Liu Yi menyadari ada yang tidak beres ketika mendengar berita itu. Jika dia terus berusaha membunuh Li Hu, meskipun dia bisa menghindari belati itu, dia hanya bisa menghindari bagian vitalnya dan pasti tetap akan terluka. Menghadapi master seperti itu, sekali terluka, akan lebih sulit untuk mengalahkan lawan. Liu Yi membuat keputusan cepat dan memblokir dengan pedangnya. Ledakan. Belati itu bertabrakan dengan pedang panjang, dan sosok Liu Yi bergetar beberapa kali. Wajahnya menjadi lebih serius. Hanya belati yang dilempar dapat memiliki kekuatan seperti itu, kemampuan orang ini mungkin tidak kalah dengan miliknya. Tampaknya agak sulit menangkap Zhao Ping hari ini. Bagaimana cara menyelamatkan tuan muda? Liu Yi memutar matanya. Hal terbaik berikutnya adalah menemukan istri Zhao Ping. Saat ini, serangan Ying Yi telah tiba. Tidak ada senjata di tangannya, jadi dia hanya menendangnya dengan kakinya. Bagus sekali. Liu Yi diam-diam berteriak. Mengangkat kakinya, hendak menendang, dan menangkap tendangan Ying Yi. Kemudian dengan tabrakan kekuatan lawan, tubuhnya terbang terbalik. Kebetulan jatuh di dekat Liu Mengru. Seperti sebuah pantulan biasa, yang tidak sengaja melompat. Ada rasa sakit yang menusuk di kakinya. Jelas sekali kakinya dilumpuhkan oleh seseorang setelah ditendang. Liu Yi menahan rasa sakit yang parah, melompat dengan satu kaki, dan mengayunkan pedangnya untuk menyerang Liu Mengru. Jika kamu ingin membunuh suamiku, aku akan memukulmu sampai mati. Liu Mengru tidak takut sama sekali. Dia melambaikan tombak perak cerah di tangannya dan memukul kepala Liu Yi. Liu Yi tidak berani menghindar. Hanya ada kesempatan sekali untuk menangkap Liu Mengru. Begitu dia menghindar, Ying Yi dari belakang akan mengambil kesempatan untuk masuk. Akan sulit baginya untuk menangkap Liu Mengru lagi. Jadi Liu Yi sama sekali mengabaikan tombak perak cerah itu dan mengayunkan pedangnya langsung ke leher Liu Mengru. Selama pedangnya bisa menembus 1 inci ke lehernya, itu bisa menetralisir tombak perak cerah lawan, sehingga menangkap lawan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, saat pedang itu hampir menusuk leher Liu Mengru, terdengar suara benturan logam. Tubuh Liu Mengru terpaksa mundur beberapa langkah, namun dia tidak melukai lawannya. Tapi tombak perak cerah telah mengenai bahu Liu Yi. Ledakan. Terdengar suara teredam, dan bahu Liu Yi hancur. Orang tersebut juga terjatuh ke tanah, dan kakinya tenggelam ke dalam tanah beberapa saat. Mengapa bisa? Liu Yi memandang Liu Mengru dan berkata dengan enggan, mengapa pedangku tidak bisa menembus baju besimu? Ini suami saya. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat sosok Ying Yi melintas. Membungkuk, mengayunkan belati. Tenggorokan Liu Yi dibelah. Dia berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, orang ini membunuhmu, mengapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Bukankah lebih baik membunuhnya secara langsung? Untuk menghindari mimpi malam yang panjang. Liu Yi mengangkat tangannya untuk menutupi tenggorokannya, yang terus-menerus muncrat darah. Sayangnya, tangan tersebut hanya terangkat sebagian kecil, kemudian kehilangan kekuatannya dan terjatuh seluruhnya. Tubuhnya terus bergerak-gerak, lalu kepalanya dimiringkan, dan dia kehilangan nyawanya. Telah diberi pelajaran. Liu Mengru yakin Liu Yi sudah mati,
dia menghela nafas lega, mengepalkan tinjunya ke arah Ying Yi dan berkata dengan penuh terima kasih telah datang tepat waktu, jika tidak. Aku tidak melakukan ini untukmu. Ying Yi menyela dan berkata, Jenderal Elang Terbang yang agung bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pengawal. Saya benar-benar kecewa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengabaikan Liu Mengru dan berjalan menuju Zhao Ping. Zhao Ping, aku telah membalas kebaikanku padamu. Sekarang kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, Ying Yi berencana untuk pergi. Tunggu, Ying Yi, harap tunggu. Sebelum Zhao Ping dapat berbicara, Liu Mengru buru-buru mengejarnya. Jenderal Flying Eagle, apakah ada hal lain? Bayangan tersebut berbalik dan bertanya. Ying Yi, bisakah kamu dipekerjakan sebagai pengawal suamiku? Mempekerjakan saya? Ying Yi menggelengkan kepalanya dan terkekeh, tidak. Saya bisa memberi Anda harga yang bagus. Liu Mengru berkata, terakhir kali Anda berjanji untuk membantu suamiku dan meminta 5.000 tael perak. Aku bisa memberimu 10.000 tael perak setiap bulan. Aku tidak meminta apapun lagi. Aku hanya ingin kamu membantuku saat suamiku dalam bahaya. 10.000 tael. Tubuh Ying Yi bergetar. Dia mengenakan pakaian hitam ketat yang membalut sosok langsingnya dengan anggun. Bagian tubuh di depan sangat menonjol. Godaan saat ini membuat dirinya pusing, dan hatinya juga pusing. Ini sangat menggoda. Tapi aku tidak membutuhkannya. Kapanpun aku membutuhkan uang, aku akan kembali kepadamu. 5.000 tael perak yang aku minta pada Zhao Ping terakhir kali belum habis, jadi jangan khawatir. Lalu apa yang kamu butuhkan? Melihat Ying Yi masih hendak pergi, Liu Mengru menjadi cemas. Selama kami bisa memberimu sesuatu, saya berjanji kami tidak akan ragu-ragu. Apa yang aku perlukan? Ying Yi berpikir sejenak dan bertanya, saya membutuhkan seorang anak, apakah kamu bisa memberikan seorang anak? Oh, ya. Kamu punya anak bernama Zhao Xiao. Mendesis. Liu Mengru memikirkan informasi dari penyelidikan Xia Zixue dan mengatakan bahwa Ying Yi menyukai anak-anak. Selain itu, mereka secara khusus menemukan beberapa anak berusia antara 4-5 tahun dan melepas celananya. Adapun tujuan spesifiknya, penyelidikan tidak dapat mengungkapnya. Tapi itu bukanlah hal yang baik. Kalau tidak, dengan kemampuannya, bagaimana dia bisa melakukan hal licik seperti itu? Bukankah lebih baik mengatakannya secara langsung? Sekarang Ying Yi ingin meminta Zhao Xiao, Liu Mengru segera menjadi waspada. Tidak bisa. Xiao tidak boleh dianiaya olehmu. Hei, aku hanya bilang membutuhkan seorang anak, apa yang kamu teriakkan? Ying Yi tersenyum dan berkata, jika saya benar-benar ingin menganiaya Zhao Xiao, bahkan kalian semua tidak akan ada yang bisa menghentikan saya. Ying Yi, apakah kamu mencari seseorang? Zhao Ping bertanya saat ini. Dia tidak menghentikan Ying Yi, tapi pergi untuk memeriksa luka Li Hu. Untung hanya luka ringan di punggung dan tidak ada bagian vital yang tertusuk. Zhao Ping mencubit titik akupuntur Li Hu sebentar, lalu memijat Li Hu untuk membangunkannya. Kemudian dia memasukkan dirinya ke dalam topik obrolan antara Liu Mengru dan Ying Yi. Ying Yi, ayo kita diskusikan. Aku akan membantumu menemukan seseorang, dan kamu tinggal bersamaku dan melindungiku. Bagaimana dengan itu? Setelah pertempuran ini, Zhao Ping menemukan kekurangannya. Pertama, tidak ada ahli bela diri top yang ada. Hanya ada satu Li Hu yang itu pun tertinggal jauh. Dan satu master saja tidak cukup. Dalam situasi seperti sekarang ini, jika seseorang datang dengan seorang pengawal yang ahli bela diri, mereka dapat menjebak Li Hu, dan jika ada pengawal lain, mereka dapat mengincar dirinya. Dia adalah tulang punggung, dan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, semua usaha akan sia-sia. Kedua, tidak ada senjata pada dirinya yang bisa membunuh musuh secara instan. Seperti senjata api. Setelah pertempuran ini, Zhao Ping memutuskan untuk membuat senjata api. Tentu saja, ini semua untuk persiapan jangka panjang. Untuk saat ini, dia masih perlu meningkatkan bisnis sebanyak mungkin untuk menambah sumber daya dalam menatap kehidupan selanjutnya yang pasti akan semakin penuh dengan rintangan. Tidak. Ying Yi menolak tanpa berpikir. Cuma bercanda, orang yang dia cari adalah masalah paling rahasia di seluruh dinasti Dawei,
bagaimana dia bisa memberitahu orang lain. Jika berita ini bocor, tidak hanya dia yang akan tamat, tetapi seluruh dinasti Dawei juga akan tamat. Mengapa? Zhao Ping bertanya, saya punya beberapa perak dan beberapa orang. Saya dapat membantu Anda menemukan seseorang. Setidaknya waktunya dapat dipersingkat, bukan? Ini juga menyelamatkanmu dari berlarian ke sana kemari. Jika aku bilang tidak, kamu tidak bisa memaksa. Ying Yi berkata dengan marah, masalah di sini telah diselesaikan, saya akan pulang untuk beristirahat. Tanpa memberi Zhao Ping kesempatan untuk berbicara dengannya lagi, Ying Yi melintas dan menghilang di gelapnya malam hari. Mengapa? Zhao Ping menghela nafas. Tapi saat ini, suara Ying Yi yang sedikit halus terdengar. Zhao Ping, meskipun aku tidak bisa menjadi pengawalmu, aku bisa membantumu melatih orang. Misalnya, Li Hu dan Yun Man sama-sama berbakat. Jika kamu punya waktu, serahkan kedua orang ini kepadaku. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, aku akan bisa melatih mereka berdua menjadi master terbaik. Terima kasih. Zhao Ping sangat gembira. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Namun masih ada keraguan di hatinya. Li Hu adalah seorang penggila seni bela diri yang bisa dilatih untuk menjadi master yang tiada taraf. Zhao Ping setuju. Tapi kejeniusan macam apa yang dimiliki Yun Man itu? Tai Chi yang Zhao Ping ajarkan kepadanya sama bagusnya dengan miliknya, dan tidak mematikan sama sekali. Keterampilan tinju dan bertarung militernya juga hanya rata-rata, tidak luar biasa. Zhao Ping sangat ragu mengapa Ying Yi jatuh cinta padanya. Tentu saja, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Mengalahkan Liu Yi sama dengan kemenangan penuh. Hanya Liu Jia yang ditendang oleh Ying Yi saat dia pergi. Kemudian Liu Jia jatuh ke tanah dan ditangkap oleh Liu Muyun dan lainnya. Liu Wenhao, jika kamu berani menyerang Tuan Zhao, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Tepat pada saat ini, teriakan nyaring terdengar dari kejauhan. Sejumlah besar orang datang berlari ke belakang. Bab 242 selesai.